You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a big box in my closet with the fall pictures we took. Oh, and I keep finding dog ears that you left in my books. Miss your hate, can I just crash over? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sedikit Vario 110 Tecno yang masih karbu ya. Di sini saya hanya mengulas sedikit beberapa part yang sudah kita terpasang, terutama bodi-bodi kasar ya. Bagian dek, kaki, paruh depan, deck seal, dan sambungan bodi, tangki, dan kolong. Sisanya ada berapa yang dicat sedikit, pasang bracket box, dan pasang handle rem. Pertama dari sini terlebih dahulu teman-teman. Di depan tampak tidak ada yang banyak dirubah ya. Di sini hanya diganti handle remnya saja. Masih standar ori. Bodi warna merah, agak ke bule-bulean teman-teman. Ada pucat, maklum ini motor udah lama, kelahiran 2012. Di sini velgnya emang diganti teman-teman. Ini dari velg Honda Genio ya. Modelnya kayak yang Vario LED. Ini pas teman-teman, plug and play banget. Terutama ini bagian gearbox speedometernya, supaya bisa kebaca di speedometernya. Ini pas banget masuk. Nah, di sini teman-teman, saya mereview singkat ini bagian bodi-bodi kasarnya teman-teman ya. Ini dari merek Narita. Ya, untuk kualitas bahan menurut saya keras dan tidak presisi teman-teman. Lihat ini aja tidak rapat. Ada secentolannya rapat gitu, tapi nggak mau, susah buka lagi. Ini juga ini finishnya kurang rapi. Hasil sambungan bodi kasarnya itu nggak ketemu teman-teman. Ya harusnya ini kan ketemu itu rapat. Ini ngapain lagi buka. Ini saya ganti yang paruh ini, dan di bagian kolong juga teman-teman udah diganti, bagian dek, kaki. Nah, bila kelihatan di kamera teman-teman, di bagian sini itu nggak rapat teman-teman, parah banget nih. Bagian dek ada celah teman-teman. Kemudian bagian sini sambungan bodi sudah diganti, udah lecet-lecet dikit. Ya begitu. Dari Narita itu emang lebih murah teman-teman dibanding yang original, itu jauh lebih mahal, tapi kualitasnya tidak sesuai. Seperti ini bodi-bodi nih, ini kurang rapat teman-teman, sedikit lagi nih rapat, padahal kelihatannya kurang rapi. Tapi memang maklum karena bodi sebelumnya itu emang rencana mau dicat, mau diampas dulu, dicat pakai dashboard coating. Soalnya bagaimanapun juga tetap yang original itu lebih padat, lebih pas di bodi teman-teman. Sedangkan kalau yang ini ya maklum lah, seperti ini aja sambungan bodi, ini dua kiri dan kanan itu emang harganya itu cuma 60 ribuan itu ya. Tapi kalau yang original itu di e-commerce tuh bisa dijual sampai 300 ribu teman-teman. Itu cuma kiri dan kanan doang, mungkin 5 kali lipatnya teman-teman. Ini udah rusak, ini bagian boxnya ini perlu diganti. Sini tidak banyak berubah, paling mika sih teman. Mika speedometernya udah retak-retak, ini ganti dari Narita juga teman-teman. Bentar, ini kayaknya belum lama, tapi ini sudah mulai ada kayak retak-retak teman-teman.
spion masih ori, handle rem ganti dari CRG. Ini udah plug and play ya, bisa lipat kayak gini. Baiki dikit-dikit. Kemudian di bagian belakang, bagian sini hanya dicat aja, ini body orinya masih cuman pakai cat di tone yang dashboard coating. Bagian covernya sama cover radiator. Soalnya kalau yang non ori meskipun tidak rapi, yang non ori itu nggak pas teman-teman. Kalau yang ori itu udah pas didudukan bautnya. Kalau yang non ori malah jauh. Jadi yang masuk hanya baut 1, 2 dan 3 tidak masuk. Di sini tidak ada banyak perubahan, hanya dirubah. Di bagian sini paling diganti ini spakbor belakang ya, dari Narita juga. Ya, ini kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, karena ini hanya satu bagian yang nyambungnya, bukan bagian body kasar dengan yang lainnya. Ya begitulah. Pun finishingnya ini terlalu runcing-runcing, kayak nggak sehalus originalnya. Tekupannya. Kemudian bracket box teman-teman, ini dari Kuca ya. Bracket box untuk Vario Techno. Ini rada lebar teman-teman, ada ke body jadi ngedorong ke samping. Sama bautnya juga ada yang nggak masuk satu teman-teman. Bukan bautnya ini masuk, yang ini belum masuk soalnya lubangnya itu harus dilubangi lagi biar masuk bautnya itu. Sedangkan ini tatakan boxnya dari GP teman-teman, kebetulan emang boxnya juga GP. Di sini udah banyak perubahan teman-teman. Nah ini paling ada yang bagian yang dicat juga, dashboard coating bagian sini sama filter, bagian filter ada cat-cat dikit bekas jatuh teman-teman. Tidak banyak perubahan. Pelek yang dirubah, suspensi standar. Nah ini penampakan dari sisi kanan teman-teman, sisi kiri. Body kasarnya itu ya, kalau sambungan body, cover tengah masih oke lah ya. Jadi kalau sampai sini teman-teman, sama ini juga sambungan body ditekukan ini nggak nyambung teman-teman, ya ada celah gitu, ada gap. Bagian faro depan dan leg seal juga sama nih. Ini kancing sebenarnya bisa dikancing, tapi herannya tidak masuk teman-teman. Harusnya masuk dong, harusnya masuk ke sini. Ini tampilannya bagian depan. Pengereman tidak ada yang rubah, hanya pelek. Rem paling yang rencana dirubah paling bagian disknya, cakramnya yang lebih besar dikit biar pengereman biar lebih maksimal. Meskipun pin kualitas tidak sebagus yang original, bahannya juga tidak sepresisi yang original. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa diganti. Hanya begitu saja paling teman-teman yang diganti, yang di reveal, yang di highlightnya hanya di bagian body kasarnya ya. Rencana ke depan mungkin pengen dicat body, tapi kalau cat body itu warnanya susah banget kalau niru yang originalnya teman-teman. Apalagi stikernya ini, stiker original ini meskipun udah lecet-lecet kayak gini, ini awet banget teman-teman. Bayangin aja kalau misalkan ini diganti pakai stiker yang non original, pasti nggak bakalan awet, pasti itu udah rusak, pasti udah warnanya pudar. Kalau ini meskipun udah dari 2012 ini masih awet stikernya, si laminasinya, lapisannya itu original. Sedangkan kalau misalkan kita cat, gampang aja dibongkar amplas cat ya, warnanya nanti bakal beda. Sama strippingnya dapetinnya ya yang biasa aja, yang original susah dapetin. Seperti ini teman-teman. Warna merahnya overall masih bagus teman-teman. Nah, mungkin ada bule-bule sebelah sini, ada kusam merahnya
Ini bodi sampingnya ini rada rengat teman-teman, ada ngebuka soalnya dari bracket ini nih luar biasa, ini yang bikin lebar, bikin bodi jadi bikin gap gitu ke samping. Tapi untuk boxnya emang bagus sih teman-teman, rigid bracket boxnya kucai. Sebelumnya pernah punya yang bracket box dari set itu buat NMAX, itu agak goyang, memang suka goyang-goyang, jadi suka berisik ke box. Sedangkan ini meskipun emang boxnya masih sama yang suka berisik itu, suka geter gitu, cuman di bracket ini lebih sunyi, lebih gak geter, gak terlalu geter, padahal bautnya belum terpasang satu lagi. Ini hanya paling si aksesoris teman-teman, hanya pemanis aja. Di yang originalnya jadi dipakai baut gitu ke dalam, kunci aluminium gitu, CNC gitu. Misalnya tidak ada banyak perubahan. Ini asalnya yang originalnya ada yang patah sebelah sini, ini udah diganti kayak Narita. Ya begitulah. Kalau yang original tuh kalau pegang sini kayak tangan ke sini meraih, ujung-ujung sininya itu tajam teman-teman. Meskipun nggak tajam kayak silat ya, cuman ini nggak enak gitu dibanding original, itu masih halus ujung-ujungnya itu. Ini tuh tajam, gue bikin nyaman di tangan kalau pegang di ujung. Kilometer masih segini teman-temannya, 54.900. Ini sempat diperbaiki di bagian odometer bensinnya teman-teman ya, ini rusak juga asalnya, sekarang udah diperbaiki, tapi off-nya itu salah, malah di fuel, di mentok di atas, harusnya kan di bawah dalam keadaan off. Nah, kita coba kan kontak on, nyala, baru dia turun ke takaran aslinya, takaran bensin aslinya. Ini nyala, asalnya jadi ada yang mati lampu sebelah sini, sekarang ini udah nyala. Gitulah motor lama. Ini tuh menurut saya menarik teman-teman, meskipun ini motor udah lama tapi modelnya itu simple dan kecil, simple tapi keren teman-teman, di aura-aura sporty. Tadinya kan asalnya itu pelek yang Palang 5 teman-teman ya. Ya varian generasi ini kan Palang 5 biasa gitu, nggak ada yang cabang kayak gini, nggak ada yang, apalagi pelek-pelek yang sekarang itu yang ring 12 yang lebih lebar, bahannya lebar banget. Kalau diganti pelek ini lebih cocok teman-teman, lebih ke arah futuristik gitu kayak gitu. Soalnya kan lampunya juga tajam-tajam kayak gitu, set tuh si cowling, si body sampingnya aja tajam gitu, lakuk gitu. Kalau kayak gini cocok nih. Rencana ke depan mungkin dicat, mungkin ke warna gunmetal, nantilah pelan-pelan dulu teman-teman. Yang penting jalan, yang penting mesin awet, dipakai nyaman. Rencananya pakai touring juga kalau dipasang ini, soalnya kalau dari estetika kan gimana gitu ya, kalau bracket box itu kan rubah gitu, terlalu besar, panjang, karena emang ya untuk touring ke fungsi buat box standarnya itu gak bakal cukup untuk bawa-bawa perlengkapan baju dan lain-lain, lebih baik pakai box tambahan. Ya sekian dulu video dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.